Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman biologi, kami dari Tadris Biologi IAIN Jember. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama, Nur Hasanah T2019-8122. Yang kedua, Putri Ayu Andani T2019-8134. Yang ketiga, Sefi Maulita Azhari Juari T2019-8135. Yang keempat, Fibriana Putri Kartika Ayu T2019-8137. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, stay tune ya. Selamat menonton. Nah, untuk slide ini kita akan memperlihatkan bagaimana gambar dari sel tumbuhan itu sendiri. Silakan dilihat ya teman-teman, dan juga dipahami bagaimana bentuk dari sel tumbuhan itu sendiri. Untuk slide selanjutnya, yaitu pengertian sel tumbuhan. Sebelum itu, teman-teman biologi di sini apakah sudah ada yang paham betul apakah itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan adalah kelompok sel eukariotik, yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran dan dinding sel tersusun atas senyawa selulosa, pektin, hemiselulosa, dan lignin yang akan menguatkan struktur tumbuhan. Dari penemuan tentang sel dan segala aktivitasnya, lahirlah teori sel bahwa sel merupakan kesatuan struktural, kesatuan fungsional, kesatuan pertumbuhan, kesatuan hereditas, dan kesatuan reproduksi makhluk hidup. Untuk slide selanjutnya yaitu ciri-ciri dari sel tumbuhan. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca ya, dan jangan lupa untuk dipahami bagaimana ciri-ciri dari sel tumbuhan itu sendiri. Jenis-jenis sel tumbuhan. Sel tumbuhan sendiri juga mempunyai beberapa jenis, yaitu yang pertama, sel parenkim, yang kedua, sel kloenkim, yang ketiga, sel sclerenkim, yang keempat, sel xilem dan sel phloem, yang kelima, sel epidermis. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu sel parenkim. Sel parenkim memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu padat. Berbentuk segi enam, memiliki banyak vakuola, mampu bersifat meristematik, sel yang memiliki beberapa fungsi, mulai dari penyimpanan, biasanya di umbi kentang dan kotiledon biji-bijian, dukungan terhadap fotosintesis sel kloenkim, tempat berikatnya phloem. Sel parenkim juga memiliki sitoplasma dan dinding primer yang tipis dan permeabel yang memungkinkan pengangkutan molekul kecil di dalamnya. Berfungsi untuk penetrasi cahaya dan mengatur pertukaran gas, misal pada epidermis. Menyokong berdirinya suatu tumbuhan dan menjadi dasar bagi seluruh struktur dan fungsi pada tumbuhan. Untuk slide selanjutnya, kita akan menjelaskan bagaimana bentuk sel parenkim. Yang pertama, prismatik atau silinder parenkim, yaitu memanjang yang terdapat dalam daun palisade mesofil dikotil. Yang kedua, bercabang-cabang, misalnya bintang parenkim atau atinenkim sp daun kana mesofil. Yang ketiga, parenkim dengan ruang yang besar antara sel, misalnya airenkim pada tanaman air mengapung alat Eichhornia crassifer. Yang keempat, parenkim dengan bentuk tidak teratur dan banyak ruang antar sel, ditemukan dalam mesofil daun, parenkim spons atau busa. Selanjutnya yaitu sel kloenkim. Sel ini ketika sudah dewasa hanya memiliki sebuah dinding primer yang tidak menebal dengan merata dan menjadi ciri khas dari sel jenis ini. Termasuk juga dengan sel yang telah matang dan berasal dari meristem yang awalnya menyerupai sel parenkim. Plastidanya, sel ini tidak berkembang dan organel sekretorik, retikulum endoplasma dan badan Golgi. Berproliferasi untuk mengeluarkan dinding primer tambahan.
Dinding sel kloenkim pada angiospermae mengandung pektin dan hemiselulosa sehingga tebal, sehingga cukup memanjang dan melintang untuk memberikan fleksibilitas. Dinding selnya tidak mengandung lignin sehingga menjadi kaku dan menebal. Dinding sekunder yang tebal umumnya terdiri dari zat lignin. Bersifat kenyal, pada umumnya tidak lagi mengandung kloroplas. Sel kloenkim memiliki protoplas aktif yang mampu melenyapkan penebalan dinding bila sel dirangsang untuk membelah seperti pada waktu sel tersebut membentuk kambium gabus. Selanjutnya yaitu jenis sel kloenkim. Terdapat 4 jenis sel kloenkim. Yang pertama yaitu kloenkim sudut atau angular. Kloenkim sudut yaitu penebalan berlangsung pada bagian-bagian sudutnya dan memanjang mengikuti sumbu sel. Contohnya, tangkai daun Vitis sp, Begonia sp, Solanum tuberosum. Yang kedua yaitu kloenkim papan atau lamelar. Penebalannya terjadi pada dinding sel yang tangensial atau sejajar permukaan organ, sehingga pada irisan melintang sehingga terlihat seperti papan yang berderet-deret. Contohnya pada korteks batang Sambucus javanica. Yang ketiga yaitu kloenkim tubular atau lakuna. Kloenkim tubular terdapat pada kloenkim yang mempunyai ruang-ruang antar sel dan penebalan-penebalannya terjadi pada permukaan ruang antara sel tersebut. Contohnya pada daun Salvina, Malva, dan Althaea. Yang terakhir yaitu kloenkim tipe cincin. Kloenkim tipe ini penampang lintang lumennya berbentuk lingkaran. Pada waktu menjelang dewasa, terlihat bahwa karena pada tipe sudut penebalan bersambungan pada dinding sel, maka lumen tidak menyudut lagi. Selanjutnya, gambar dari tipe-tipe tersebut. Gambar A, tipe lempeng. Gambar B, tipe sudut. Gambar C, tipe tubular. Gambar D, tipe cincin. Dilanjut, sel skerenkim. Sel skerenkim memiliki dinding sel yang tebal dan keras. Dinding sel kenyal, elastis, bersifat primer, sekunder bukan tersier. Setelah dewasa, sel mati dan tidak mengandung protoplas. Sel ini mengandung lignin sehingga kedap air. Namun, ketika dewasa, protoplas sel skerenkim bisa menghilang. Sel skerenkim biasanya akan mati pada waktu tertentu. Sitoplasma akan hilang dan meninggalkan rongga kosong. Sel ini terdapat di berbagai tempat dalam tubuh tumbuhan. Sel skerenkim terbagi menjadi 2, yaitu serabut dan sklereid. Kedua tipe ini mengandung selulosa dan lignin yang nantinya akan disekresi oleh protoplas sel. Selanjutnya yaitu bagian sklereid. Sklereid ini terjadi dari sel parenkim biasa yang mengalami sklerosis yang berupa sklerosis sekunder, atau dari sel-sel yang sejak awal adalah primordia sklereid. Sklereid digambarkan sebagai sel yang mati pada waktu dewasa, tetapi telah tumbuh ditemukan ada protoplas yang tetap mampu bertahan sepanjang hidup organ tempat sklereid berada. Di jaringan vaskular, sklereid berkembang dari sel-sel prokambium dan kombium. Pada beberapa daun,
Sel parenkim yang berkembang menjadi skleroid adalah bagian mesofil spons. Selanjutnya, tipe skleroid. Yang pertama yaitu brachiskleroida atau sel batu, makroskleroida atau sel tongkat, osteoskleroida atau sel tulang, osteoskleroida atau sel bintang, dan trikoskleroida. Selanjutnya, serabut. Biasanya serabut sangat panjang dan sempit dengan ujung runcing dan kadang-kadang bercabang. Serabut tampil tunggal sebagai ideoblas, yaitu sel yang berbeda dalam ukuran atau isinya dengan sel-sel sekitarnya. Misalnya pada anak daun cicas. Namun serabut lebih sering tampil sebagai pita, membentuk jaring-jaring atau membangun bentuk silinder yang utuh. Serabut terdapat pada jaringan vasikuler, pada daun monokotil membentuk selubung yang menutupi berkas vaskular. Pada batang dikotil sering terdapat pada bagian terluar floem primer. Membentuk berkas-berkas saling tumpang tindih atau anastomosis yang ekstensif atau lempeng-lempeng tangensial. Fungsinya yaitu mendukung jaringan vasikuler di beberapa batang dan daun. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Fibri, yaitu sel selanjutnya tentang sel xilem dan sel phloem. Xilem, sel yang mengalami lignifikasi dinding sel. Sel ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah atau akar menuju daun untuk melakukan fotosintesis. Phloem, sel yang menyusun jaringan khusus untuk transportasi zat-zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Phloem terdiri dari dua jenis sel, yaitu tabung saringan dan tabung pendamping. Pada tabung saringan tidak terdapat inti sel dan ribosom, dan metabolismenya diatur oleh sel pendamping, sedangkan sel pendamping terhubung ke tabung saringan melalui plasmodesmata. Sel epidermis. Sel epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, hingga daun. Biasanya epidermis ini hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipi dan rapat. Fungsi utamanya yaitu sebagai pelindung. Lanjut, macam-macam organel dalam sel tumbuhan, yaitu 1. Nukleus, yang kedua retikulum endoplasma, yang ketiga plastida, yang keempat ribosom, yang kelima mitokondria, yang keenam badan Golgi, yang ketujuh vakuola, dan yang terakhir peroksisom. Nukleus. Nukleus ialah sebagai tempat utama sel menyimpan kromosom atau komponen genetik dari sel tertentu. Dan nukleus mempunyai fungsi mengkoordinasi proses metabolisme, contohnya pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein. Inti dan isinya disebut dengan nukleoplasma. Jangan lupa amati dan cermati gambar di samping ya teman-teman. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan organel penghubung antara inti nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Retikulum endoplasma ini mempunyai kantong yang berbelit-belit. Fungsi dari retikulum endoplasma yaitu sebagai pengangkut sintesis lemak dan steroid, tempat penyimpanan fosfolipid, steroid, glukolipid, dan menjalankan deoksinasi drug dan racun. Jangan lupa amati dan perhatikan gambar retikulum endoplasma di bawah ya teman-teman. Masih semangat kan ya? Sekarang lanjut jenis-jenis retikulum endoplasma. Jenis-jenis retikulum endoplasma ada 3, yaitu yang pertama retikulum endoplasma kasar.
yang merupakan jenis retikulum endoplasma yang bertekstur kasar karena di permukaannya terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom. Lah, ribosom ini berperan dalam sintesis protein. Itulah sebabnya fungsi utama retikulum endoplasma kasar ialah sebagai tempat sintesis protein. Yang kedua, retikulum endoplasma halus yang merupakan kebalikan dari tekstur retikulum endoplasma kasar karena permukaan dari jenis retikulum endoplasma ini ialah halus dengan tidak adanya bintik-bintik ribosom. Retikulum endoplasma halus ini memiliki fungsi dalam beberapa proses metabolisme, yakni sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan konsentrasi kalsium. Yang ketiga, retikulum endoplasma sarkoplasmik yang merupakan jenis usus retikulum endoplasma yang halus yang ditemukan pada otot licin dan otot lurik. Yang membedakan retikulum endoplasma ini dengan retikulum endoplasma halus ialah kandungan proteinnya, yang dimana retikulum endoplasma halus mensintesis molekul dan sementara retikulum endoplasma sarkoplasmik ini menyimpan dan memompa ion kalsium retikulum endoplasma dan berperan dalam pemicuan kontraksi otot. Plastid atau kloroplas, organel yang berfungsi untuk membawa pigmen yang mengandung klorofil hijau. Kloroplas mempunyai bentuk sangat menonjol dari plastisida yang memiliki kandungan pigmen klorofil hijau. Fungsinya menjalankan proses fotosintesis. Ribosom, organel sel yang bentuknya kecil yaitu berupa butiran nukleoprotein, tersusun atas subunit besar dan subunit kecil, berisi RNA ribosom dan RNAR dan protein di dalamnya. Fungsi utamanya yaitu memproduksi dan mensintesis zat protein yang ada pada sel. Ribosom dibedakan menjadi dua jenis, yang mana terdapat di dalam sitoplasma, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Mitokondria, organel berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan, bermanfaat dalam memecah karbohidrat kompleks dan gula, mengandung enzim tertentu yang berguna dan penting sebagai pasokan energi sel tumbuhan. Mitokondria mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik sel. Badan Golgi terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang memiliki bentuk sisternae atau berkelok-kelok atau berbentuk kantong pipih. Terletak di dalam sel tumbuhan yang disebut diktiosum. Keberadaannya kebanyakan ditemui di dekat membran sel. Fungsi utamanya yaitu untuk mengangkat zat kimia di dalam dan keluar dari sel setelah retikulum endoplasma mensintesis protein dan lemak. Kemudian badan Golgi merubah dan mempersiapkannya untuk mengekspor keluar sel. Vakuola. Vakuola merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan tigor dari sel tumbuhan. Umumnya ditemui lebih dari satu vakuola. Vakuola menghabiskan ruang lebih besar dan pada yang lain, yang menyimpan berbagai macam senyawa kimia. Berfungsi sebagai ekskreasi produk-produk limbah dan pencernaan intraseluler molekul kompleks. Peroksisom merupakan organel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandungan enzim oksidatif tertentu yang digunakan dalam pemecahan metabolisme asam lemak menjadi gula sederhana. Fungsi peroksisom ialah memecahkan asam lemak menjadi gula dan membantu kloroplas dalam proses fotorespirasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya teman-teman biologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.